Pak Usman, saya ambil waktunya sedikit. Bagaimana kabarnya Pak Usman hari ini? Alhamdulillah, baik-baik, sehat-sehat. Semoga Ibu juga sehat-sehat. Amin. Kita saling mendoakan, semoga kita semua sehat ya. Oke. Jadi Pak Usman, tujuan pertemuan kita ini yaitu kita ingin sebelum saya melakukan supervisi di kelas, jadi Pak Usman nanti saya akan supervisi di kelasnya Bapak mengajar. Tapi sebelumnya saya akan melakukan dulu percakapan untuk pra-observasi. Siap-siap. Oke, jadi Pak Usman, tujuan kita itu yaitu untuk percakapan pra-observasi sebelum saya masuk di kelas Pak Usman ya. Siap. Jadi Pak Usman nanti mengajarnya, jadwalnya hari apa kira-kira saya bisa masuk di kelasnya? Hari Senin. Hari Senin ya? Ya. Senin itu berarti tanggal berapa saya bisa masuk? Tanggal 3 ya? Tanggal 3, oke. Jadi 3 November. Hari Senin itu 4 ya? Tanggal 4. Ya, tanggal 4. Tanggal 4 November ya. Yang jelas hari Senin. Oke, jadi tanggal 4 November saya akan masuk di kelasnya Pak Usman. Mata pelajaran apa Bapak? Informatika. Informatika, oke. Nanti mengajarnya di ruang mana Pak? Mengajarnya di lab komputer. Oh, di lab komputer, oke. Jadi nanti insya Allah hari Senin 3 November saya akan langsung ke ruangan Pak Usman ya. Insya Allah tidak ada halangan hari Senin. Oke, hari Senin jam keberapa Pak? Jam pertama. Oh, jam pertama. Sampai jam kelima. Ya. Artinya 4 jam pelajaran. Oh, 4 jam pelajaran. Ya, 1 sampai 4. 1 jam sampai 4. Oke. Jadi saya akan supervisi di kelas Bapak pada saat mengajar. Nanti kelasnya kelas apa ini Pak? Hari Senin itu kelas 10 listrik A. Oke, 10 listrik A. Jadi Pak Usman nanti mengajar hari Senin tanggal 4 November mata pelajaran informatika kelas 10 listrik A ya. Di laboratorium komputer. Ya. Oke, yang pertama sampai ke 4 nanti saya akan observasi di kelas Bapak pada Insya saat Allah Bapak tidak mengajar. ada halangan pada hari itu. Oke Pak Usman, oke insya Allah ya pada hari itu kita dalam keadaan sehat sehingga supervisi bisa berjalan lancar. Nah, jadi tujuan saya supervisi nanti Bapak di kelas itu tujuan saya yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan ya. Jadi tujuan supervisi yang saya lakukan itu saya ingin mengetahui dan mengevaluasi bagaimana proses Bapak dalam mengajar siswa tersebut. Oke. Kemudian tujuan dari percakapan kita ini yaitu agar Bapak ada persiapan. Jadi sebelum saya supervisi saya adakan dulu percakapan observasi ini tujuannya agar Bapak ada persiapan sebelum belajar. Oke. Nah, jadi ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan pada Bapak ya. Saya minta jawaban dari Bapak. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai itu apa? Baik, karena saya mengajar informatika dan materi yang akan saya coba ambil pada hari Senin itu insya Allah tentang mengoperasikan aplikasi pengolah kata. Nah, karena ini pertemuan yang pertama untuk kelas 10 listrik A ini, jadi tujuan yang saya coba rancang itu ada 2. Ya, yang pertama, peserta didik mampu memahami fitur-fitur dasar aplikasi pengolah kata. Oke, jadi peserta didik mampu memahami fitur-fitur dasar aplikasi pengolah kata. Oke. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengoperasikan aplikasi pengolah kata dengan melakukan format font dan paragraf. Ya, jadi nanti pembelajaran itu ada 2 yang diharapkan bisa dipahami. Ya, saya ulang. Yang pertama mampu memahami fitur-fitur dasarnya. Kemudian yang kedua mampu melakukan formatting font dan paragraf. Oh, oke. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai pada peserta didiknya ya. Ya. Oke, kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai sendiri itu apa saja Pak? Ya, secara umumnya ada 3. Ya. Ya, jadi yang pertama sikapnya, kemudian pengetahuan, dan yang ketiga keterampilannya. Oh, oke, jadi ada 3 area pengembangan yang Bapak ingin capai. Ya. Pertama sikapnya,
bagian pengetahuan dan keterampilannya. Oke. Kemudian untuk strategi pembelajaran itu sendiri atau kira-kira ada model atau pendekatan yang akan Bapak lakukan nanti pada proses pembelajaran? Oh ya, itu sudah pasti karena tanpa ada model ataupun metode pembelajaran yang akan kita lakukan nanti arah pembelajarannya tidak jelas. Iya. Ya, jadi untuk metode secara umum sesuai dengan yang dikembangkan saat ini kebanyakan kita tetap mengacu pada yang disebut dengan berdiferensiasi. Artinya kita mengacu pada kita sesuaikan karakter, kebutuhan ataupun kemampuan peserta didik. Oh iya. Nah, karena saya menggunakan pendekatan yang berbasis TARL namanya, ya, teaching at the right level, dan saya kombinasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, jadi untuk pembelajaran sosial emosional ini ada dua yang saya coba terapkan. Jadi yang pertama itu kesadaran diri dan yang kedua kesadaran sosial. Di mana kesadaran diri ini dia bertujuan untuk mengidentifikasi diri sendiri, ya. Artinya bagaimana kesiapan saya belajar hari ini, kemudian bagaimana kondisi fisiknya yang ada di pikirannya, mungkin secara umumnya siap, ya, jasmani dan rohani siap untuk melakukan pembelajaran. Ya, kemudian yang kedua kesadaran sosial tadi, bagaimana kita memberikan kata-kata motivasi kepada temannya. Jadi itu untuk implementasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak, mengawali pembelajaran kita hari ini, kita doa bersama. Dan saya meminta salah satu siswa untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk mengecek kehadiran kalian, terlebih dahulu Pak Guru akan mengabsen kalian. Alia Satya, Pak. Lia Rahyuni, Pak. Nilu Budi Buana Swari, Hadir, Pak. Rita Putri, Hadir, Pak. Suci Ramadhani, Hadir, Pak. Kalamullah. Suaranya dengarnya sudah kabur dengar. Altaf. Ini Altaf tadi ada laporan sakit, dia lagi sakit. Laude Ahmad Saleh. Hadir, Pak. Gilang Andika. Hadir, Pak. Hasan Zaki. Hadir, Pak. Al-Fajar. Tidak diulang, Pak. Laude Muhammad Jalil Akbar. Muhammad Olan Afrik. Hadir, Pak. Jufran. Saril Salihin. Oke, jadi ada temannya yang sakit tadi izin sama Pak Guru lewat wali kelas dan orang tua sendiri. Jadi kita doakan teman yang sakit semoga cepat sembuh dan besok bisa masuk sekolah kembali. Materi kita hari ini adalah aplikasi pengolah kata. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, jadi terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Ya.
Karena tujuan pembelajaran ini memudahkan kita untuk melakukan pembelajaran dan dapat mengetahui seperti apa hasilnya setelah kalian mengikuti pembelajaran ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami fitur-fitur dasar Microsoft Word. Yang kedua, peserta didik mampu menggunakan aplikasi pengolah kata dengan pengaturan font dan paragraf. Jadi setelah selesai pembelajaran sebentar, diharapkan kalian sudah memahami 2 poin ini. Saya menggunakan metode pembelajaran dengan pendekatan teaching direct level dan saya kombinasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi pembelajaran sosial emosional ada 2 poin yang saya kembangkan untuk kesadaran sosial emosionalnya, yaitu kesadaran diri dan kesadaran sosial. Di mana kesadaran diri ini bertujuan untuk mengidentifikasi emosi diri kalian. Ya, salah satunya yang poin 1 dan poin 2. Dan kesadaran sosial ini yang poin 3, ya, kepedulian kita terhadap teman. Misalnya kita kasih kata-kata motivasi kepada teman kita. Jadi saya harapkan kalian bisa mengisi pernyataan di atas sesuai dengan kondisi yang dirasakan saat ini. Ya, silakan diisi. Setelah ditulis nanti disimpan di wadah ini, ya. Silakan disimpan di sini. Yang sudah selesai, bisa dilipat saja, bisa digulung. Oke, sekarang semuanya sudah simpan di sini. Dan saya meminta salah satu siswa untuk mengambil secara acak, kemudian nanti dibacakan ke temannya yang poin 3, ya, dibacakan ke temannya yang poin 3. Oke, sana bajunya dulu. Oke, silakan maju. Nanti diacak saja diambil. Diacak saja. Kemudian ada temannya dibaca yang Masih yang saya buat teman-teman adalah teruslah mengejar mimpi dan jangan dalam berproses. Oke, boleh dikasih aplaus. Saya udah tadi motivasi itu. Satu lagi yang sini. Semangat belajarnya teman, sehat-sehat. Oke, satu lagi. Teman-teman, kita harus belajar dengan baik demi masa depan. Oke. Sekarang saya akan coba memperlihatkan sebuah gambar. Gambar apa itu? Sekolah ya? Oke. Bagaimana jika sebuah sekolah tidak memiliki aturan atau norma? Kira-kira seperti apa jadinya sekolah ini? Kacau. Apa lagi? Pokoknya tidak tertib ya? Ya Pak. Ya, tidak ada kedisiplinan dan lain sebagainya. Artinya apa? Itu saya perlihatkan gambar ini bahwa
dimanapun kita berada, di situ dibutuhkan aturan. Di sekolah berarti kita harus mengikuti aturan yang ada di sekolah. Di rumah juga kita harus mengikuti aturan yang ada di rumah. Biasanya kalau di rumah dibuat oleh orang tua kita. Intinya sekali lagi bahwa dimanapun kita berada, kita harus tunduk dan menghormati aturan yang ada agar hidup kita lebih tertib dan disiplin. Ya, jadi itu kata-kata bijak di awal pembelajaran kita, termasuk tadi ada beberapa sudah dibacakan oleh teman, motivasi untuk teman-teman yang lain. Baik, anak-anak, ini hanya kegiatan awal kita. Jadi ada 3 tahapan secara umum kegiatan belajar kita hari ini. Yang pertama kegiatan awal, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Untuk kegiatan awal kita sudah laksanakan. Sekarang kita masuk di kegiatan inti kita. Ya, karena saya menggunakan metode pembelajaran dengan pendekatan teaching at the right level, maka di awal pembelajaran inti kalian akan menjawab sebuah pertanyaan tematik atau asesmen awal. Ya. Jadi silakan dijawab dulu. Ini asesmen awal. Ini fungsi dari asesmen awal ini adalah untuk memetakan pengetahuan kalian. Ya, karena saya yakin pengetahuan kalian tentang materi kita hari ini, aplikasi kepala kata, berbeda-beda. Ya, jadi ada 2 poin yang saya buat untuk asesmen awal untuk memetakan kebutuhan atau kemampuan kalian di awal pembelajaran. Nah, ini saya sudah buat pengelompokan. Jadi yang jawabannya nomor 1 belum, nanti disimpan jawabannya di kelompok 1. Kemudian yang poin 1-nya belum, poin 2-nya sudah, disimpan di kelompok 2. Ya, pernah menggunakan tapi belum pernah membuat laporan yang sebenarnya. Kalau yang di kelompok 3 berarti yang sudah dua-duanya. Yang sudah dua-duanya disimpan di kelompok 3. Oke, silakan. Tidak usah malu, tidak usah tulis tangan, tidak usah tulis nama. Tidak usah malu, disimpan di kelompok 1, tidak usah malu ya. Karena kita akan belajar sama-sama. Sudah semua? Sudah ya? Ya, jadi dari hasil pengelompokan yang saya buat dari asesmen awal ini, ya ternyata untuk kelompok 3 di sini masih kosong. Ya, artinya kalian belum pernah membuat laporan di Microsoft Word. Ya. Untuk kelompok 2 di sini hanya 1. Ya, berarti dari kalian ini baru 1 orang yang sudah pernah menggunakan Microsoft Word. Yang pernah dibuka, pernah bekerja, pernah mengetik, tapi bukan laporan resmi. Karena ini ya, boleh dibilang semuanya masih belum pernah menggunakan aplikasi Microsoft Word. Jadi mungkin posisi duduknya tetap saja di posisinya masing-masing, karena sama saja semua. Jadi mungkin pendampingannya sebentar saya full untuk semuanya. Karena kalau misalnya ada yang sudah di kelompok 3, sebenarnya itu nanti saya kelompokkan duduknya, misalnya di kelompok 1 di sini, kelompok 2-nya di sini, kelompok 3 di sini. Tapi karena semuanya masih sama, ya, saya akan coba memberikan pembelajaran dari dasar, dari awal, dan saya akan melakukan pendampingan
secara full. Karena harapan saya sebenarnya tadi kalau ada yang sudah bisa nanti bantu temannya. Kalau yang ada yang sudah bisa. Oke. Nah, di awal ini saya akan coba memaparkan tentang Microsoft Word secara umum. Apa itu Microsoft Word? Jadi Microsoft Word merupakan aplikasi pengolah kata. Di atas sudah ada. Pada Microsoft Word kita dapat membuat dokumen, baik dokumen formal maupun non formal, dengan sangat mudah. Jadi Microsoft Word itu disebut dengan aplikasi pengolah kata karena kita kebanyakan bekerja dengan teks atau mengetik. Nah, sebelum saya lanjut, saya meminta kepada kalian untuk mencari informasi, ya, mencari data secara umum apa sebenarnya Microsoft Word itu. Silakan saya kasih waktu 5 menit untuk mencari informasi tentang Microsoft Word. Ya, sebentar, nanti ada sesi tanya jawab mungkin dari hasil browsing kalian, ya, dari hasil pencarian kalian. Silakan. Oke, sudah ada informasi tentang Microsoft Word yang kalian dapat? Ada ya? Kalau sudah ada, mungkin Pak Guru akan bertanya tentang informasi yang kalian sudah dapat. Jadi pertanyaan Pak Guru, apa fungsi dari Microsoft Word? Silakan. Fungsi Microsoft Word adalah membuat, mengedit, dan memformat dokumen yang ada. Baik. Ya, jadi fungsi dari Microsoft Word dari hasil browsing coba dia ya. Dia untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen yang ada. Coba kita lihat secara lengkapnya. Fungsi Microsoft Word adalah berperan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan pekerjaan terkait kata, teks, dokumen, surat menyurat, dan yang lainnya, yang menyediakan berbagai fitur yang semakin mempercepat dan membuat tulisan dokumen menjadi rapi dan secara umum mempercepat dan mempermudah pekerjaan kita yang berhubungan dengan surat menyurat atau dokumen lainnya. Jadi nanti yang dijawab oleh teman kalian yang tadi itu nanti prosesnya kita buat dulu, kita edit, kita format, dan itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Atau mungkin ada yang bertanya tentang Microsoft Word yang tadi sudah di browsing, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada, silakan. Tanyanya? Kenapa Microsoft Word banyak digunakan pada bidang pekerjaan, padahal ada aplikasi pengolah kata lain yang bisa digunakan? Oke, jadi kenapa Microsoft Word ini yang banyak digunakan, sementara ada aplikasi pengolah kata yang lain? Karena Microsoft Word ini paling user friendly, artinya paling mudah digunakan dibanding aplikasi pengolah kata yang lain. Olehnya itu, hampir di semua bidang, hampir di semua kantor, hampir di semua sekolah, untuk mengolah kata menggunakan Microsoft Word. Jelas ya? Oke. Nah, sebelum saya lanjut pemaparan tentang Microsoft Word secara lengkapnya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yang pertama kalian mengetahui fitur-fitur dasar aplikasi Microsoft Word supaya bisa langsung dilihat ketika saya menjelaskan. Sekarang saya persilakan kalian untuk menyalakan komputer. Ya, silakan dinyalakan komputernya. Oke,
semuanya sudah menyala? Coba perhatikan kembali di sini kalau semuanya sudah menyala. Jadi di atas fitur dasar Microsoft Word. Nah, bisa dilihat fitur dasarnya kalau aplikasinya sudah dijalankan. Ya, jadi kalau belum dijalankan aplikasinya, kita tidak bisa melihat langsung fitur dasar Microsoft Word itu sendiri. Ya. Mungkin ada yang tahu, tadi kan saya sudah suruh mencari informasi ya, tentang Microsoft Word. Mungkin ada yang tahu bagaimana cara menjalankan aplikasi Microsoft Word. Oke, silakan. Jadi mungkin saya langsung saja ya. Saya langsung nanti disebutkan apa langkah yang dilakukan untuk menjalankan aplikasi Microsoft Word. Jadi saya tutup dulu semua aplikasi. Yang pertama saya lakukan apa? Taskbar. Taskbar itu yang ini ya, yang ini. Di sini ada menu apa di situ? Klik menu pencarian. Pencariannya ada di situ. Langsung dilakukan supaya di sini ada menu pencarian, diklik katanya. Apalagi setelah itu? Ketik Word lalu tekan enter. Ketik Word Lalu tekan lalu tekan enternya. Coba diketik Word. Ada yang tampil seperti di atas setelah diketik. Ini? Sudah sana sudah? Ya. Sudah semuanya? Oke. Nah, tadi fitur dasarnya yang pertama ada title bar. Title bar itu berisi nama dokumen yang sedang dibuka atau nama filenya. Jadi perhatikan di situ yang paling atas kali itu kalau belum ada nama filenya di situ tertulis dokumen 1 Microsoft Word. Ya, ada yang paling atas itu. Ya, itulah yang disebut dengan depan. Kemudian ada grup ribbon. Ya, grup ribbon itu tadinya ribbon itu home, insert seterusnya. Dan setiap ribbon ada grup ribbon. Misalnya ini home, ada grup font. Nanti perhatikan di situ tampilannya ya. Ada grup font, di sebelahnya ada grup paragraf. Ada ya? Ya, ada grup style, ada grup editing. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yang akan kita pelajari hari ini ada di grup font dan paragraf. Jadi kita akan pelajari bagaimana membuat sebuah dokumen dengan pengaturan font dan paragraf. Untuk prakteknya, saya coba tampilkan dulu. Ini yang akan kalian buat. Sebentar. Jadi nanti diketik seperti itu dan perhatikan ketentuannya. Jadi setelah diketik nanti diubah. Nah, itu tadi yang dijawab oleh Arya, membuat, mengedit, dan memformat. Jadi setelah kita ketik, kita buat, kita edit sesuai dengan ketentuan ini. Misalnya ukuran hurufnya di sini 12, jenis hurufnya Times New Roman, spasinya 1,5, dan judulnya cetak tebal dan rata tengah. Seperti apa caranya? Sebentar, aku akan jelaskan. Ya, jadi nanti tanpa harus melihat di atas, ini saya sudah buat yang akan diketik supaya lebih gampang dilihat.
Jadi sudah ada di situ contoh yang akan diketik. Saya mencoba menjelaskan tentang pengeditan di ketentuan ini. Jadi yang pertama, mengganti ukuran dan jenis huruf. Perhatikan caranya di atas. Coba diketik dulu satu kata, latihan saja dulu. Ya, latihannya saja dulu, latihan. Sudah ya? Latihan. Ketik saja dulu, latihan. Nah, yang pertama, blok atau sorot. Jadi di blok itu, sudah tahu caranya di blok? Belum? Oke. Kenapa harus di blok? Kalau tidak di blok nanti tidak terganti dia. Ya? Oke. Di blok itu ini, perhatikan mouse-nya. Mouse-nya ini ditempatkan, didrag, jangan dilepas. Sudah bisa seperti ini? Semuanya? Itu tadi cara manualnya di blok. Ya, kita sorot. Kalau mau cepat, tanpa kita memegang mouse, kita tekan Ctrl A. Coba tekan Ctrl A, terblok atau tidak? Kontrol dulu baru A, tapi jangan dilepas kontrolnya. Ya, bisa ya? Ya, jadi tekan Ctrl A seperti ini. Perhatikan di teks yang saya bagikan di situ yang diminta jenis hurufnya Times New Roman. Jadi tinggal ditempatkan di sini. Ada ya? Dapat tidak? Ya, ada di situ tulisannya mungkin kalau yang defaultnya Calibri ya. Ada tulisan Calibri, nah ini. Nah ini sudah terganti. Ya, ini seperti itu dulu. Sesuai dengan ketentuan yang di lembar kerjanya. Jadi nanti kita perhatikan di lembar kerjanya apa yang diminta di situ. Ya. Jadi jenis dan ukuran huruf sudah ya. Nah, saya lanjut lagi. Fungsi bold untuk membuat huruf cetak tebal. Bisa? Kalau ya ada yang merasa kesulitan boleh tunjuk tangan. Ya. Ya? Untuk apa? Nah, di blok dulu. Jangan lupa setiap melakukan pengeditan di blok teks yang akan diedit. Ya, itu yang paling pertama ya, di blok teks yang akan diedit. Sudah? Dan untuk yang tadi mengganti ukuran huruf, jenis huruf, dan membuat huruf cetak tebal sudah bisa ya? Oke, lanjut. Formatting berikutnya yang akan kita lakukan adalah spasi baris. Ya, misalnya ini baris 1 dengan baris 2, itu nanti jaraknya itu kita atur nanti. Ya, bisa lebih rapat, bisa lebih lenggang sesuai dengan pengaturan kita. Tapi untuk sekarang, karena poin mengganti jenis dan ukuran huruf sudah bisa, sekarang sudah bisa diketik keseluruhan. Ya, silakan diketik dulu untuk ya silakan diketik. Jadi perhatikan ya, coba perhatikan lagi. Yang di grup font itu selain bold, ada di situ tulisan KI yang miring, itu memiringkan tulisan juga. Kalau yang di situ underline, yang U di situ ada garis bawahnya, itu untuk membuat tulisan bergaris bawah. Tapi yang pertama harus di blok dulu. Pokoknya yang paling pertama kalau mengedit blok atau sorot teks yang akan diedit. Nah, kita pelan-pelan, mudah-mudahan bisa. Ya? Nah, lanjut lagi diketik. Jadi nanti diketik sesuai dengan
identitasnya masing-masing, ya, namanya masing-masing, kelasnya, alamatnya. Selalu kalau mau menulis, ini dia harus di pusarnya sebelah kanan, ya. Nanti kalau di sebelah kiri pas kita itu turun juga terus. Jadi sampai ke bawah. Oke. Nah, ini betul-betul dari awal ya, karena ya sesuai dengan jawaban kalian di asesmen tadi. Ini ente. Nah, ini kan tadi ini kan di tengah. Ini kan keputusan sambil jalan, saya jelaskan lagi sedikit. Kan ini yang judulnya kan di situ dia berada di tengah ya. Nah, jadi ada lagi pengaturan berikutnya. Ada pengaturan berikutnya, perataan teks namanya, ya. Perataan teks. Jadi kita bisa perataan teksnya rata kiri, rata tengah, rata kanan, rata kiri kanan. Untuk judulnya sesuai dengan ketentuan di situ rata tengah. Perhatikan, tinggal ditempatkan kursornya di judul, kemudian di menu home grup paragraf, kita pilih perataan teks di sini, kasih center, ya center atau tengah. Perhatikan, ketika saya klik center, maka tulisannya langsung rata tengah. Jadi satu paragraf saja ya, diketik satu paragraf. Nanti saja untuk satu paragraf saja ya. Satu paragraf baru disesuaikan ketentuannya. Ya. Tadi kan sudah diganti. Ya, ukuran disuruh. Nanti yang terakhir di sini spasinya, ya. Diselesaikan dulu ketikannya. Ya. Perhatikan perataan teksnya. Kalau paragraf itu biasanya kita gunakan justify atau rata kiri kanan supaya ketikan kita lebih rapi. Jadi grup blok paragraf yang akan diedit perataan teksnya. Kemudian di grup paragraf kita pilih di sini justify. Justify ini artinya rata kiri kanan. Perhatikan saya klik, dia akan terlihat lebih rapi. Ya, dari kiri dan kanannya rata semua, lurus. Untuk menyimpan dokumen yang kita buat, supaya nanti kita bisa lanjutkan, tidak perlu lagi diulang dari awal. Kita klik di sini, file, kemudian save. Masukkan nama filenya, nama masing-masing. Kemudian klik save. Itu. Perhatikan, ya kalau sudah diketik namanya, klik save. Klik save. Nah, nanti itu di titel barnya. Nah, di titel barnya akan berganti sesuai dengan nama filenya tadi. Ya, bisa ya? Oke, jadi yang sudah simpan, karena waktu kita sudah habis, sekarang dihentikan kegiatan mengetiknya. Dihentikan kegiatan sudah, dihentikan kegiatan mengetiknya karena sudah disimpan. Bapak nanti ditutup. Dua tahapan pembelajaran kita sudah lewati.
Kegiatan awal tadi sudah, kegiatan inti sudah, dan sekarang kegiatan penutup. Nah, di kegiatan penutup ini Pak Guru meminta kalian melakukan refleksi. Kalian melakukan refleksi, di mana refleksi ini fungsinya untuk Pak Guru sendiri sebagai tindak lanjut nanti. Kalau misalnya di jawaban refleksinya misalnya sudah bagus semua, berarti tinggal Pak Guru pertahankan cara mengajarnya. Kalau misalnya ternyata di jawaban masih banyak yang kurang, ini akan menjadi evaluasi Pak Guru untuk tindak lanjut Pak Guru, bagaimana Pak Guru bisa lebih memperbaiki cara mengajar. Baik. Oke, silakan isi refleksinya. Di kertas selembar. Jadi refleksi sudah, dan yang terakhir ini asesmen sumatif. Jadi yang paling terakhir asesmen sumatif. Jadi yang pertama tadi asesmen awal, kemudian untuk refleksi tadi namanya asesmen formatif, dan yang terakhir ini adalah asesmen sumatif. Jadi silakan kalian jawab soal di atas untuk mengetahui tingkat keberhasilan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini. Tadi sebelum belajar tentang reservoir, kau belum tahu cara mengatur jenis suhu seperti apa, cara mengatur spasi seperti apa. Nah, sekarang silakan jawab. Oke, waktu kita sudah habis ya. Jadi nanti jawabannya sebentar dikumpul sama Pak Guru. Perhatikan di sini semua ya. Perhatikan dulu di sini semua. Ya, jadi semua tahapan kita sudah lewati, mulai dari asesmen awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, mungkin ada sedikit kata-kata motivasi untuk kalian, bahwa pendidikan adalah kunci kesuksesan. Tapi jika semua yang ini kita jadikan simbol, niscaya kesuksesan itu tidak akan kita raih. Maka untuk meraih kesuksesan itu, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, menjadi pribadi yang memiliki karakter yang kuat dan berintegritas, memiliki kesadaran diri, kepercayaan diri, kesadaran sosial, dengan cara berempati, membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan temannya, dengan siapapun, dan kalian harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ya, mudah-mudahan kata-kata ini kalian bisa ingat. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada hari dengan baik, dengan antusias. Mudah-mudahan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya tetapkan di awal itu tercapai semua. Nah, sebelum saya mengakhiri, karena di awal tadi kita awali dengan doa, maka untuk menutupnya juga dengan doa. Jadi saya meminta lagi salah satu siswa untuk menutup doa. Mungkin silakan siapa? Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sekali.
sekali lagi, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya calon guru penggerak Ibu Harice dari SMK Negeri 2 Kendari. Di depan saya ada guru Pak Usman yang saya supervisi di kelas. Kemudian saya didampingi oleh Ibu pengajar praktik saya, Ibu Titi Rahmawati. Terima kasih. Oke, untuk pertemuan hari ini kami adakan pasca observasi setelah pra observasi dan supervisi di kelas. Bagaimana kabarnya Pak Usman, Bu Titi untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah baik ya. Tentunya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pasca observasi setelah saya supervisi Bapak di kelas pada saat Bapak mengajar. Oke, kita mulai saja Pak Usman untuk pasca observasi hari ini. Bagaimana perasaan Bapak pada saat saya supervisi di kelas? Pada saat supervisi, kalau saya sih biasa saja, ya, karena memang itu kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Ya, itu kan tugas kita memang mengajar, jadi mau di supervisi atau kita mengajar sendiri sama saja. Luar biasa ya. Jadi karena Pak Usman ini kegiatan yang sudah berulang tiap hari atau kegiatan rutin sehari-hari, makanya ini dianggap biasa. Luar biasa ya Pak Usman. Kemudian apakah proses pembelajaran yang Bapak laksanakan itu sudah sesuai dengan yang Bapak rencanakan? Ya, dari hasil akhirnya secara umum sudah sesuai dengan modul ajar yang saya sudah buat untuk pertemuan itu. Secara umum seperti itu. Oke ya, jadi sudah sesuai dengan modul ajar yang Bapak rencanakan. Prosesnya mulai dari awal sampai akhir itu sesuai dengan modul ajar yang saya sudah rancang. Oke, mulai dari kegiatan awal, Ya, kegiatan awal. kegiatan akhir. Ya. Kemudian menurut Bapak, apakah dalam proses pembelajaran ketercapaian pembelajaran itu Bapak bisa capai tidak? Kalau misalnya presentasi, ya mungkin 100% tidak. Ya. Kenapa tidak? Karena kemampuan peserta didik itu belum ada. Tapi kalau secara umumnya lagi sudah tercapai mungkin kurang lebih 80-90%. Jadi yang Bapak rasa tidak tercapai itu pada saat presentasi ya? Untuk proses pembelajaran tadi Bapak bisa capai 80%. Ya, Jadi 80-90%. proses awal sampai proses akhir. Kemudian apakah ada kendala yang Bapak alami pada proses pembelajaran? Untuk kendala, ya, rata-rata kita di sini khusus di SMK 2 mungkin masalah kedisiplinan siswa dan juga tingkah laku siswa. Ya, mungkin ada sebagian siswa yang kelihatannya mungkin dia bukan dari hatinya, hanya sedang main-main. Misalnya pada saat ada temannya asik, misalnya praktek, karena ini saya kan informatika. Iya. Hari-hari praktek. Tidak ada saja yang mungkin iseng temannya gitu. Jadi itu mungkin saya anggap kendala tingkah laku siswa. Tingkah laku siswa atau perilaku siswa ya. Kata lain kan masih kurang budaya positif dari Ya, untuk kampungnya kalau persoalan kemauan belajarnya, antusias belajarnya, selama saya mengajar di sini rata-rata siswa luar biasa antusiasnya. Karena kan belajar komputer, malah maunya belajar terus dari pagi sampai jam pulang. Jadi kendala yang Bapak alami hanya masalah kedisiplinan. Ya, kedisiplinan atau tingkah laku siswa saja. Kedisiplinan atau karakter dari siswa ya. Kemudian untuk area pengembangan yang Bapak ingin kembangkan itu kira-kira apa? Ya, saya melihat dari hambatan tadi saja, misalnya tingkah laku. Secara umum kan yang harus yang saya kembangkan itu rata-rata adalah sikapnya,
kemudian mengasah Taruhannya, pengetahuan dan keterampilan. tampilan. Tapi rata-rata yang saya temukan memang pendalaman tadi. Jadi mungkin yang fokusnya bisa kembangkan itu di bagaimana memperbaiki pola tingkah laku tadi. Oh iya. Oh, jadi yang Bapak ingin kembangkan di sikap ya? Ya, Kalau ya tiga-tiganya sih, tapi iya. yang dominan di situ yang menonjol itu sikapnya yang Oh, masih kurang bagus. sikap ya. Jadi dari tiga itu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang lebih dominan Bapak ingin kembangkan itu ya bagian sikap. Sikap. Tadi atau simpulkan kapan kira-kira Bapak bisa realisasikan ini tadi yang lingkungan ataupun Bapak lakukan untuk pengembangan diri tadi kira-kira kapan bisa Bapak realisasikan? Kalau untuk dukungan khususnya dari rekan sejawat, kita tidak bisa berpikir kapan, tapi mulai saat ini, karena ya harus kita selesaikan masalah yang hambatan yang kita alami. Luar biasa sekali Pak Usman. Jadi Bapak berencana tidak menunggu waktu lama. Kalau Ya. bisa kita mulai Kalau bisa saat ini. dimulai saat ini direncanakan semua apa dukungan itu kita apa yang Kalau bisa rencana sekarang itu kalau kenapa sekarang ya tidak? sekarang jangan ditunggu lagi. Oh nanti saya akan lakukan misalnya nanti di minggu depan atau bulan depan atau semester depan jangan. Luar biasa sekali saya berkolaborasi dengan Bapak ini, semangatnya luar biasa. Guru muda, semoga kedepannya Bapak menjadi penggerak dalam pembelajar bagi teman-teman sejawat di SMK Negeri Wulandari. Terima kasih Pak Usman atas waktunya dari mulai pra, kemudian supervisi sampai di pasca supervisi hari ini. Saya kembalikan pada Bu Kiki, ada yang tambahkan Bu? Oke, terima kasih Pak Usman. Saya sangat berterima kasih dan saya sangat senang sekali berkolaborasi dengan Bapak. Bapak merupakan guru muda, guru hebat yang masih mempunyai waktu yang panjang, bisa menjadi pemimpin pembelajar, penggerak komunitas bagi teman-teman di sejawat yang disertai dari ini. Oke, terima kasih. Saya ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.